Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Siap. Kelas 5. Satu, dua, tiga. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, Aldi, silahkan. Kawan-kawan sehat, kawan-kawan sehat. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Berdoa mulai. Sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya. Yang dipanggil namanya, coba acungkan tangannya. Agung, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Arsila, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Dinar, Hadir, Bu. Kisa, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Raisa. Hadir, Bu. Oke, sekarang kita melakukan pembiasaan dulu ya untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Saya
latihan ice breaking terlebih dahulu ya. Mau ice breaking apa? Botak batik batu. Oh, botak Batik batu. Jadi caranya kalau ibu bilang botak, kalian harus pegang Kepala. Kalau ibu bilang batik, kalian harus pegang Dan kalau ibu bilang batu, kalian harus bilang Siap ya? Konsentrasi. Botak, batik, batik. Ayo, konsentrasi. Batuk, batuk, batik, botak, batik, batuk, botak. Oke, semuanya sudah konsentrasi ya. Siap untuk belajar? Siap. Ibu mau menyanyikan dulu tepuk janji fokus. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa. Saya paham. Sekarang kita belajar ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas yang pertama, 1. Siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok dari teks non-fiksi tentang jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dan peran setiap makhluk hidup di dalamnya. Sekarang Ibu mempunyai video, kalian perhatikan baik-baik ya. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Tahu nggak, di alam, semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain, terutama melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contoh ekosistem bisa berupa hutan, laut, atau bahkan halaman sekolah kita. Dalam ekosistem semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Makhluk hidup saling makan dan dimakan, inilah yang disebut rantai makanan. Contohnya, rumput dimakan oleh kelinci, lalu kelinci dimakan oleh elang. Itulah contoh rantai makanan sederhana. Tapi di alam, rantai makanan itu tidak selalu sederhana. Banyak makhluk hidup yang bisa makan lebih dari satu jenis makanan. Misalnya, seekor burung bisa memakan serangga, biji-bijian, atau cacing. Begitu juga dengan hewan-hewan lain. Nah, jika kita menggabungkan beberapa rantai makanan, kita akan mendapatkan jaring-jaring makanan. Di jaring-jaring makanan, kita bisa melihat hubungan antar makhluk hidup yang lebih kompleks. Setiap makhluk hidup punya peran, ada yang sebagai produsen, konsumen, dan ada juga yang sebagai dekomposer. Yang pertama adalah produsen. Tumbuhan hijau adalah produsen. Mereka bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Konsumen, hewan seperti sapi, kelinci, dan elang adalah konsumen. Mereka memakan tumbuhan atau hewan lain. Yang ketiga yaitu dekomposer. Ada juga yang berperan sebagai dekomposer, seperti bakteri dan jamur. Mereka membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, sehingga zat-zat berguna bisa kembali ke tanah. Semua makhluk hidup di ekosistem saling bergantung. Jika salah satu makhluk hidup menghilang, bisa terjadi ketidakseimbangan. Misalnya, jika terlalu banyak tikus dan tidak ada ular yang memakannya, maka tumbuhan akan habis dimakan oleh tikus. Sebaliknya, jika tikus hilang, ular akan kekurangan makanan dan bisa mati. Jadi, teman-teman, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
memakannya itu tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Pinter. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa ayo? Domba, sapi, kelinci, ada lagi? Berawang, terus tikus. Dan yang kedua ada konsumen dua disebut dengan sekunder, yaitu hewan pemakan daging atau yang disebut dengan apa? Karnivora. Contohnya apa hewan apa? Harimau, buaya. Yang tadi ya itu apa? Orang ya betul. Yang ketiga ada konsumen. Tiga disebut dengan tersier. Apa itu? Tersier. Sama ya hewannya hewan pemakan daging atau disebut juga dengan karnivoranya ini tingkat tinggi atau tingkat atas atau disebut juga dengan hewan pemangsa. Contohnya serigala, yang itu ya, elang, harimau, sama ya. Nah, yang ketiga ada dekomposer yaitu pengurai, adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa zat makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya apa? Bakteri. Ada lagi? Cacing tanah. Dan satu lagi ada jamur. Coba kalian perhatikan dalam gambar jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tempat tumpang tindih dalam suatu ekosistemnya. Di sini ada contoh rantai makanannya. Yang pertama ada tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan berperan sebagai produsen. Dan yang kedua tumbuhan dimakan oleh hewan apa ini? Hewan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di sini berperan sebagai konsumen. Kupu-kupu dimakan oleh hewan katak. Di sini katak berperan sebagai konsumen buah. Yang ketiga ada ular. Katak dimakan oleh ular. Di sini ular berperan sebagai apa? Konsumen tiga. Atau bisa juga ular dimakan oleh orang. Orang juga disebut termasuk konsumen tiga. Dan yang terakhir, bila elang mati, elang akan dimakan oleh apa? Dimakan oleh sebagai dekomposer. Dimakan oleh bakteri. Selanjutnya, ibu di sini ada dua teks non-fiksi ya. Kalian coba carikan ide pokoknya. Sebelumnya ibu sudah membahas apa itu ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Oke, Nadila silakan jawab. Ide pokok merupakan gagasan utama dalam suatu paragraf. Oke, ide pokok adalah gagasan utama dalam satu paragraf. Coba kalian perhatikan paragraf pertama dalam ekosistem sawah. Nah, di sini kalian coba carikan ide pokoknya ya. Ide pokoknya
Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, kita beri semangat dulu ya. Tepuk semangat, siap? Siap. Siap, Rek? Tepuk semangat 1, semangat 2, semangat 3, sekali lagi. Tepuk semangat 1, semangat 2, semangat 3. Masih semangat? Selanjutnya kita akan membuat kelompok ya. Kelompoknya dibagi 2. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kalian harus mengerjakan membuat diagram jaring-jaring makanan. Lalu kalian presentasikan ke depan masing-masing ke kelompok. Di sini Ibu akan membagikan kertas HPS-nya. Yang berkelompok 1 tentang ekosistem di Surabaya yang tadi Presiden Fitri yang kita sudah bahas. Dan yang untuk kelompok 2 mengerjakan ekosistem di hutan. Coba kalian mulai untuk mengerjakannya. Kelompok yang mau ditanyakan boleh ya. Bila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke Ibu. Bu, ya kalian harus pakai ini ya, penggaris. Pakai penggaris ya. Oke, apakah kalian semuanya beres? Beres. Oke, sekarang kita akan presentasi ke depan tiap-tiap kelompok. Yang pertama silakan ke depan untuk kelompok 1. Perhatikan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dan di samping saya Devi dan di samping saya nama saya Agung dan di samping saya nama saya Ali. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang diagram jaring-jaring makanan ekosistem di sawah. Yang pertama akan dibacakan oleh Devi. Padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang dimakan bakteri atau jamur. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Padi dimakan ular, ular dimakan katak, katak dimakan elang, elang dimakan bakteri atau jamur. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan belang, belang dimakan bakteri atau jamur. Terus, jadi kesimpulannya, padi sebagai produsen, belalang, ular, tikus sebagai konsumen 1, burung pipit, katak sebagai konsumen 2, elang, ular sebagai konsumen 3, bakteri, jamur sebagai pengurai. Sudah? Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa dan di samping saya. Nama saya Raisa dan di samping saya. Nama saya Sila dan di samping saya. Nama saya Dina. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang diagram piari-piari makanan ekosistem hutan. Yang pertama akan dibacakan oleh Tumbuhan dimakan seperti goyaki dimakan uang, dimakan elang, dimakan daun atau jamur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tumbuhan dimakan besar, rusak dimakan harimau, harimau dimakan tali atau jamur.